Situs Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID), lembaga independen yang secara rutin melaporkan varian-varian virus termasuk COVID-19, mencatat per Minggu 26 Desember 2021 ada 30 kasus Omikron di Indonesia. Kementerian Kesehatan membenarkan penambahan kasus varian Omikron ini yang berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut efikasi vaksin COVID-19 terhadap virus corona varian Omikron menurun dibanding varian lain. Selain itu, ada kemungkinan orang yang sudah divaksinasi tetap bisa terjangkit varian Omikron. Juga sudah terbukti sekarang bahwa kemampuan netralisasi virus pasca infeksi dan imunisasi menurun terhadap Omikron dibandingkan varian lain. Ada kemungkinan besar bahwa beberapa orang yang sudah divaksinasi lengkap maupun booster tetap tertular Omikron. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan pemerintah akan menerapkan syarat ketat pada pelaku perjalanan di libur akhir tahun ini untuk mencegah penyebaran varian Omikron. Kalau bisa di rumah saja itu lebih baik. Tetapi kalau mau pergi, ingat sekali lagi, vaksin harus 2 kali dan di antigen. Dan kami tentu bersama-sama TNI Polri akan melakukan random check di beberapa titik-titik. Rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet siap mengantisipasi jika terjadi lonjakan kasus COVID-19 setelah libur Natal dan Tahun Baru. Koordinator Wisma Atlet, Maijen Budiman menyebut pihaknya sudah menyiapkan ribuan tenaga kesehatan dan tempat tidur untuk merawat pasien COVID-19 termasuk varian Omikron. 7.894 bed. Dan kita pernah merawat pasien sampai 7.000 lebih saat itu. Saat ini oleh karena 4.700 bed dipinjam untuk karantina PMI para pekerja migran Indonesia, maka bed yang ada tersedia 3.355 ya. Penyebaran varian Omikron harus diantisipasi dengan beragam cara. Pengawasan dan kedisiplinan protokol kesehatan serta mengurangi mobilitas bisa menjadi salah satu cara menekan penyebaran virus baru COVID-19. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana cara mengendalikan penyebaran varian baru COVID-19 yaitu Omikron di Indonesia, terlebih dengan tingginya mobilitas warga di libur akhir tahun ini? Kita bahas bersama Diah Saminarsi, penasihat senior Direktur Jenderal WHO, dan juga Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung Kementerian Kesehatan. Selamat malam, Mbak Diah. Selamat malam, Mbak Nadia. Selamat malam, Mbak Sofi. Selamat malam, Mbak Diah. Selamat malam, waktu Jakarta. Selamat malam, Bu Nadia. Saya ke Mbak Nadia terlebih dahulu ya, Mbak Diah ya, karena ini kita bahasnya yang di Indonesia. Koreksi kalau saya salah, sampai dengan sore hari ini, petang hari ini, kami di Kompas TV menerima informasi bahwa ada 30 kasus terkonfirmasi COVID-19 varian Omikron. Apakah masih tetap jumlahnya atau ada tambahan? Iya, Mbak Sofi. Jadi di websitenya GISAID itu sudah terdaftar ada total 44 kasus Omikron positif dari Indonesia. Sebenarnya kita sudah mendapatkan data bahwa total ada penambahan ya kalau dibandingkan tanggal 24 Desember yang 19 kasus Omikron, ini ada 27 kasus Omikron tambahan lagi di hari ini. Nah, jadi kita sedang proses untuk update pelaporan ke GISAID-nya ini. Oke, jadi total semuanya sekarang 46 kasus terdeteksi terkonfirmasi Omikron ya? Betul. Nah, dari 46 ini, kecuali yang kasus yang pertama diumumkan oleh Kementerian Kesehatan yang merupakan petugas kebersihan di RSDC Wisma Atlet, apakah sisanya merupakan kasus impor, artinya dari orang-orang yang melakukan perjalanan dari luar negeri? Atau sudah ada transmisi lokal lagi? Kalau terkait transmisi lokal kita belum menemukan ya, tetapi dari tambahan 27 kasus saat ini memang ada satu kasus positif Omikron yang kita dapatkan dari pemeriksaan swab salah satu petugas kesehatan di Rumah Sakit Wisma Atlet, yang artinya sama dengan kasus pertama yang tidak ada riwayat perjalanan ke luar negeri. Oke, jadi yang tidak ada riwayat perjalanan ke luar negeri dari 46 kasus ini ada 2, yaitu yang kasus pertama.
dan kemudian ada yang perawat ya dari RSDC Wisma Atlet juga ya. Sisanya dari luar negeri. Ya, semuanya adalah pelaku perjalanan luar negeri. Oke, dari yang pelaku perjalanan luar negeri ini apakah kemudian di tracing kembali, Mbak Nadia? Karena untuk pelaku perjalanan luar negeri ya, mulai dari kasus kedua sampai dengan saat ini semuanya itu masih dalam periode karantina. Karena kita memang kita ketahui bahwa kita melakukan perpanjangan karantina menjadi 10 hari sehingga memberikan waktu cukup ya untuk kemudian hasil genome sequencing ini keluar dalam 3 sampai 5 hari dan kemudian kita melakukan lokalisasi atau mencoba klaster ini untuk bisa kita lokalisir dengan tidak keluarnya orang-orang yang positif pada masa karantina 10 hari tersebut. Mbak Nadia begini, saya paham bahwa Kementerian Kesehatan bukan sebagai lembaga atau bukan sebagai entitas satu-satunya yang menentukan pembatasan mobilitas di Indonesia, tetapi harus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang lain. Tetapi melihat bahwa saat ini sudah ada terkonfirmasi 46 kasus Omikron di Indonesia, mayoritas ini adalah dari perjalanan luar negeri, tidakkah kemudian ada saran begitu dari Kementerian Kesehatan untuk paling tidak memperkecil keran masuknya orang-orang yang bepergian dari luar negeri menuju Indonesia? Ya, yang pertama adalah perubahan karantina 10 hari itu juga merupakan salah satu masukan dari sektor kesehatan ya. Yang kemudian kedua adalah khusus untuk PMI yang saat ini sudah ada penambahan lagi ya, 13 negara yang WNA-nya untuk dilarang masuk ya. Dan tambahan baru ini termasuk negara Inggris, Norwegia, dan Denmark ya. Tapi kita mengeluarkan negara Hong Kong. Kemudian ini yang kemudian ditambah 14 hari ya untuk PMI yang pulang dari 13 negara tersebut. Nah ini nanti kita akan sedang lakukan kajian apakah nanti karantina 14 hari berlaku untuk negara-negara yang tadi dilarang dan juga termasuk negara-negara lainnya. Ini sedang dalam kajian lebih lanjut ya untuk kita putuskan mungkin Senin atau Selasa. Mbak Dia, kalau dari WHO bagaimana sih melihat WHO pasti tidak mau membandingkan cara negara-negara menangani pandeminya, tapi paling tidak kalau berdasarkan guidance dari WHO, melihat kondisi Omikron di Indonesia yang semakin hari semakin banyak begitu, apa yang kira-kira bisa diperbaiki oleh seluruh pemerintah Indonesia, bukan hanya Kementerian Kesehatan, terhadap testing dan juga tracing untuk mencegah semakin merebaknya Omikron di Indonesia? Ya, saya rasa yang memang harus dikerjakan adalah perbaikan surveillance. Jadi diminta oleh WHO agar bisa terus meningkatkan testing dan tracing, khususnya dalam Omikron ini, karena penyebarannya yang sangat cepat dan potensinya saat ini berkembang menjadi transmisi lokal sudah cukup besar. Itu yang sudah bisa kita lihat dari apa yang terjadi di Amerika, di negara-negara Eropa seperti misalnya Inggris, Jerman, Belanda, Swiss bahkan yang sudah terjadi transmisi lokal. Dan cara satu-satunya untuk bisa mengetahui atau mengantisipasi adalah dengan peningkatan surveillance didampingi dengan terus meningkatkan cakupan vaksinasi. Jadi saya rasa itu yang tertera di dalam technical brief yang diupdate secara berkala oleh WHO. Dan ini yang diminta oleh WHO untuk terus dikerjakan oleh semua negara dalam kondisi saat ini. Oke, bagaimana Anda melihat bahwa saat ini kalau di Indonesia cakupan vaksinasi yang dosis lengkap itu baru ada di titik 52%? Jadi Omikron ini saat ini kita berhadapan dengan dua varian sekaligus. Varian Delta dengan varian Omikron. Sebelum Omikron ada, Delta adalah varian yang dominan dan sekarang dia Omikron sudah menjadi varian yang dominan di Amerika maupun di banyak negara di Eropa. Betul. Omikron yang berbahaya dari Omikron adalah kemungkinannya untuk menulari orang-orang yang sudah pernah kena infeksi sebelumnya dan yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap. Jadi cakupan vaksinasi itu walaupun sudah tinggi atau sudah cukup tinggi, itu tetap harus terus ditingkatkan dan memberikan vaksinasi tambahan atau booster kepada kelompok
populasi rentan dengan imunokompromis ataupun lansia. Jadi cakupan imunisasi 52% harus dilihat di kelompok populasi mana, apakah publik atau tertuju kepada kelompok populasi rentan tertentu, dan itu sekali lagi masih harus terus ditingkatkan menuju sampai 80% bahkan lebih. Oke, nah di Indonesia ini kan yang jadi masalah adalah bahwa sebenarnya tidak ada pembatasan mobilitas. Pengetatan persyaratan ada, tetapi pembatasan secara letterlek begitu tidak ada, sehingga adalah sebuah konsekuensi sebenarnya bagi negara untuk meningkatkan kapasitas random testing kalau betul-betul mau melihat pemetaan Omikron di Indonesia. Bagaimana kapasitas random testing ini dan testing secara keseluruhan untuk menghadapi varian Omikron akan dijawab oleh Mbak Nadia sesaat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Mbak Nadia, di satu sisi di tengah liburan Natal dan Tahun Baru ini sebenarnya kalau dilihat tidak ada pembatasan yang per se, pembatasan mobilitas, tetapi yang ada adalah pengetatan persyaratan perjalanan. Nah, ini di tengah munculnya varian Omikron dan sudah terkonfirmasi semakin tinggi, itu otomatis harus ada pengetesan yang lebih besar untuk betul-betul memastikan keberadaan COVID-19 varian Omikron di Indonesia. Yang jadi masalah adalah ketika data-data menyatakan bahwa gejalanya dari Omikron ini adalah mild, tidak terlalu parah begitu. Sementara kita juga sedang menghadapi musim hujan, banyak orang akhirnya mungkin bisa salah sangka antara kena COVID atau kena influenza biasa. Nah, di sisi lain bahwa tes di Indonesia itu mayoritas masih berbayar, kecuali yang memang testing tracing dari pemerintah. Bagaimana caranya memastikan bahwa ada peningkatan jumlah testing supaya kita bisa betul-betul memetakan pergerakan Omikron di Indonesia? Iya, jadi mungkin kalau kita lihat angka testing kita ini masih cukup tinggi ya, artinya sama seperti pada waktu kita pada kondisi menghadapi varian Delta di bulan Juni, Juli yang lalu. Jadi kalau kita lihat angka testing kita itu masih sekitar 3 per 1.000 penduduk per minggu. Oke, sebentar. Saya sampaikan datanya dulu. Untuk hari ini, data yang masuk adalah untuk jumlah manusianya, ada tambahan 119.000 yang dites, 101.000 diantaranya adalah antigen, PCR-nya sekitar 18.000 ya? Betul. Iya, dan pemeriksaan itu memang bagian besar juga kita dapatkan dari screening pelaku perjalanan, Mbak Sofi. Jadi memang karena satu, laju penularan kalau kita tahu angka positif kita kan 0,1% ya. Jadi memang sangat rendah ya. WHO sendiri kan mengatakan kurang dari 5%. Nah, kita kurang dari 0,1%. Jadi kemungkinan untuk menemukan positif memang jauh lebih sulit. Sehingga memang kalau kita mendapatkan orang bergejala mungkin sangat sedikit karena cenderung bahwa angka positifnya rendah, juga kemudian virus kalau kita mau mendeteksi Omikron cenderung tidak bergejala. Sehingga memang screening pelaku perjalanan baik dari luar negeri maupun dalam negeri ini yang bisa menjadi indikator yang tadi Bu dia sampaikan sebagai indikator surveillance kita. Makanya kemudian kita melakukan pengetatan di akhir tahun baru ini 24 Desember sampai dengan 2 Januari bahwa orang yang melakukan perjalanan harusnya sudah vaksin 2 kali dan melakukan pemeriksaan rapid antigen untuk semua moda transportasi. Nah, ini semua moda transportasi yang membeli tiket pasti mudah untuk dipastikan bahwa masyarakat sudah mengikuti aturannya, testing dan juga sudah vaksinasi. Tetapi ketika liburan seperti saat ini, banyak juga yang menggunakan kendaraan pribadi dan itu jadi lebih sulit terdeteksi. Kalau dulu ketika Lebaran, pemerintah menggencarkan random testing. Apakah untuk saat ini juga ada rencana untuk ke arah sana? Terkait tentang pemeriksaan untuk protokol kesehatan ya, artinya ini sebenarnya kita bersama Polri sudah membuat pos-pos Nataru ya, kita sebut sebagai operasi lilin, di mana termasuk penerapan ganjil genap di pintu tol, di jalan tol, kemudian di beberapa pintu tol itu dilakukan random check juga untuk pemeriksaan antigen dan juga vaksinasi. Oke, Mbak Diah, kalau Anda lihat ini kan Indonesia itu masih dalam taraf yang beruntung begitu ya. Kita hasil positivity rate masih sangat rendah saat ini.
penambahan kasus juga masih sangat rendah, sehingga sebenarnya ada buffer waktu untuk mengejar supaya jangan sampai terjadi seperti negara-negara lain, salah satunya di Amerika Serikat begitu. Tapi menurut Anda, apa yang harus kita waspadai? Karena sampai dengan saat ini yang ada di benak masyarakat adalah, oh Omikron gejalanya ringan kok, begitu. Jadi yang penting kita lihat adalah pola terdahulu dari bagaimana gelombang pandemi ini masuk. Jadi kita ingat dari awal tahun 2020, memang tidak semua negara pada saat yang bersamaan itu tinggi kasusnya. Jadi bergantian. Waktu Delta seperti itu juga polanya, dan sekarang kita harus lihat atau mengantisipasi bahwa kemungkinan pola yang sama berulang tetap ada. Jadi tinggi di sebuah kawasan, di sebuah negara bisa jadi akan beberapa waktu kemudian sampai ke kawasan yang berbeda. Karenanya untuk bersiap-siap tadi, yang harus dikerjakan saat ini adalah meningkatkan cakupan vaksinasi, di samping juga lebih tepat mengoreksi kepada kelompok-kelompok populasi mana vaksinasi tambahan dibutuhkan. Selain itu juga terus meningkatkan surveillance, testing, dan tracing. Situasi saat ini memang menghadapi Omikron memang pelik, karena kita atau seluruh dunia berada dalam kondisi yang mundur. Jadi sudah lebih tertekan livelihood-nya, ekonomi juga tertekan, kesabaran publik juga sudah tertekan, sehingga sedikit sekali opsi yang bisa diambil dari sudut kebijakan, makin sedikit, makin terbatas opsi yang bisa diambil oleh negara-negara anggota WHO. Oleh karena itu yang bisa WHO kerjakan adalah meminta agar negara-negara berperan melawan inequity, jadi vaksin diberikan secara adil dan merata, dan kedua tidak meremehkan bahwa ini adalah gejala yang ringan, karena masih sangat dini untuk kita sampai pada kesimpulan tersebut, terlebih karena surveillance, testing, dan tracing masih perlu ditingkatkan, apakah itu melalui random check, ataukah itu melalui pelaku perjalanan, atau memang ada sengaja untuk mendesain testing massal di kantong-kantong yang populasi penduduknya padat. Tapi itu sekali lagi kembali kepada opsi kebijakan apa yang masih dapat dilakukan oleh negara-negara, dapat diambil oleh negara-negara dalam situasi seperti sekarang. Memang yang harus jadi catatan adalah bahwa Omikron ini penularannya sangat lebih tinggi dibandingkan Delta. Kalaupun gejalanya ringan dan fatality rate-nya rendah, kalau jumlah orang yang terinfeksi tinggi, angka aktual dari orang yang sakit pun juga akan tinggi, dan ini yang harus kita waspadai bersama-sama. Mbak Diah, dan akan membebani fasilitas kesehatan. Jumlah orang yang sakit dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang bersamaan pasti akan menambah beban fasilitas kesehatan. Itu dia yang harus kita perhatikan. Terima kasih Mbak Diah dan juga Mbak Nadia sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus. Semoga nanti ada langkah yang lebih signifikan lagi dari pemerintah untuk memastikan penyebaran Omikron ini terkendali. Terima kasih, selamat malam.